kelihatan ya? Iya. Oh, iya. Iya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Bisa kelihatan ya ini ya? Bisa Pak Arif. Halo? Bisa ya, oke ya. Jadi untuk format itu kemarin ini ya. Jadi kalau menuliskan apa namanya cara perhitungan volume ya, atau kuantitas itu bisa dengan menggunakan format seperti ini ya. Jadi ada time sync itu menunjukkan apa kemarin? Jumlahnya gitu ya, banyaknya. Kemudian apa? Dimension. Ya, dimension itu dimensinya. Kemudian scoring itu apa? Scoring itu apa? Kuantitas atau hasil dari perkalian antara banyaknya dengan dimensinya ya. Nah, diberikan apa? Deskripsi atau keterangan. Ya. Nah, ini contohnya kemarin bahwa misalnya kalau Anda menuliskan 3, ya itu berarti banyak elemennya ada 3, dimensinya 22 ya. Kemudian scoringnya ini berarti 66 karena 22 kali 3 ya. Kemudian untuk dimensinya itu 10 kali 4 ya. Ya, kemudian ini banyaknya 15. Ini berarti mungkin ketinggian batu batanya itu adalah 4 meter, panjangnya itu adalah 10 meter, gitu ya. Ya. Nah, di sini tebal apa namanya ukurannya batu batanya itu 15 cm ya. Nah, kalau yang ini itu adalah pipa baja ya. Pipa baja itu sebanyak 3 buah, panjangnya 22 meter ya. Kemudian diameternya sebesar 3 inci ya. Ya, jadi kita harus mengikuti format seperti ini ketika membuat perhitungan volume. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar apa? Agar kita bisa merunut kembali ketika apa? Ketika satu saat mungkin terjadi kesalahan di dalam melakukan perhitungan, kita bisa merunut kembali. Oh, dulu cara menghitungnya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lampirkan mungkin gambarnya, gitu ya. Nah, ini artinya secara lebih detail. Anda kan sudah saya berikan ini ya, apa namanya, materi yang ini ya. Sudah ya, Mbak Astrid, mana Mbak Astrid? Ini yang mahasiswa-mahasiswa S1 kok dimatikan semua? Kalau dari S2 belum, Pak. Tolong bisa lebih aktif materinya. Ya. Kenapa? Untuk materinya belum di-share, Pak, untuk yang Belum. S2, Pak. Iya. Oh iya, Mbak Astrid sudah saya kirim semua kan kemarin ya? Yang dikirim terakhir kontrak itu sama perhitungan volume, Mbak Arif.
Hah? Yang Pak Arif kirim ke Mbak, saya ke perkuliahan sama perhitungan volume. Lola ya ini perhitungan volume. Iya Pak Arif. Ini kan, kayaknya sudah saya kirim. Coba dicek di itu ya, di apa namanya, di coba nanti. Itu sudah ada Mbak, tanggal 1 Maret itu, ya. Iya Mbak. Iya Pak Arif. Ya, oke, ini saya share juga ke Aileen ya, untuk yang materi 1 dan 2. Saya kira kemarin disampaikan ke kelas yang satunya juga. Oke, saya kirim ke Aileen. Ya. Tolong di-share Mbak Aileen ya, ke teman-temannya. Oke, baik. Sudah ya? Nah, berikutnya, jadi intinya adalah perhitungan volume ini tujuannya nanti dimasukkan ke sini, ya, ke sini. Karena kita menghitung volume itu sebagai variabel dalam menentukan harga, ya. Jadi volumenya berapa, harga satuan dari setiap volume yang kita hitung itu berapa, gitu ya. Sehingga dari situ nanti kita bisa menghitung setiap item, ya, harga dari setiap item, ya, dikalikan itu kan, ya. Ya, paham ya kira-kira ya. Kalau kita nggak tahu volumenya ya nggak akan keluar ininya. Nah, untuk supaya kita tidak perlu membuat harga satuan sendiri, maka kalau bisa harga satuannya ini disesuaikan dengan yang ada di analisa harga satuan, gitu loh ya. Nah, ini Anda bisa cari di SNI atau di apa? Di HSPK ya, HSPK atau mungkin kontraktor itu bisa membuat sendiri ya. Nanti kita akan lihat di ini ya, di komponen harga satuan ini. Habis ini kita akan membahas tentang itu ya. Nah, jadi ini tinggal dikalikan aja ya. Dikalikan volume pekerjaannya berapa dikali harga satuan. Nah, ini ya itu adalah item yang kita buat dari WBS kemarin ya. Ini dari WBS ya. Nah, makanya ketika membuat WBS, Anda cek di analisis harga satuan Anda. Kira-kira sudah punya apa belum gitu ya. Usahakan supaya satuannya itu bisa sama gitu ya. Disamakan. Apakah dalam meter lari, ya, meter kubik, ya, lamsam atau meter apa persegi, kilogram gitu ya. Itu semua tolong bisa disamakan. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung nilai ini, nanti tinggal ditotal aja ke bawah. Ya, ini adalah total sub dari item A ini, ya. Kemudian ini item B, ya ini item C, ya. Atau ini ada B1, ada B2, nanti tinggal ditotal aja semua, ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan sebagai form analisa harga satuan yang ada di ASPK maupun di SNI atau di Permen PU itu yang kemarin mungkin nanti coba Anda ini ya cari, atau di kontraktor bisa membuat ini sendiri ya. Caranya ya tinggal melakukan percobaan misalnya ya, kerjaan 1 meter kubik beton itu misalnya menghabiskan berapa gitu ya. Atau kalau nggak gitu
dihitung totalnya, misalnya tidak hanya 1 meter kubik, tapi pekerjaan yang sudah diselesaikan itu berapa, misalnya 5 meter kubik gitu ya. Ya nanti tinggal dibagi aja per kubiknya ketemu berapa. Habisnya itu berapa kerikil, berapa pasir, kan tinggal main perbandingan gitu aja ya. Termasuk jumlah tenaga kerja yang diperlukan, segala macam itu nanti bisa kita kalkulasi gitu ya. Ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan harga satuan gitu ya. Nah, ini nanti akan dikalikan dengan volume tadi sehingga menghasilkan harga di setiap item ya. Nah, ini adalah apa namanya, informasi untuk harga materialnya gitu ya. Nah, ini Anda harus survei dari mungkin supplier gitu ya. Atau dari toko-toko bahan bangunan yang ada di pasaran gitu ya. Yang penting adalah kalau bisa Anda bisa mendapatkan nilai yang paling murah dan juga kalau bisa yang pembayarannya bisa fleksibel gitu ya. Artinya bisa mundur. Ya, kenapa? Supaya itu akan mempermudah Anda dalam merencanakan cash flow-nya gitu ya, mengatur cash flow-nya. Karena cash flow itu penting ya, karena kalau Anda diberi sejumlah dana oleh pihak owner, kemudian Anda disuruh menjadikannya sebagai sebuah produk ya. Nah, kalau Anda tidak hati-hati dalam mengelola itu, uangnya habis, produknya nggak jadi, gitu ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kerugian. Ya. Sehingga Anda harus bisa mengatur ya kapan harus membayar tukang, kapan harus waktunya membayar material, membeli mengeluarkan biaya untuk membeli material dan sebagainya. Itu namanya cash flow. Karena kalau untuk apa? Untuk biaya tukang atau biaya tenaga kerja itu kayaknya nggak bisa mundur gitu ya. Ya sulit gitu ya. Karena kan mereka juga segera dipakai gitu ya. Karena langsung berhubungan dengan tenaga kerja. Mereka orang-orang yang ini berarti seminggu sekali itu harus bayaran gitu ya. Kalau enggak kan ya nanti repot gitu ya. Tapi kalau supplier karena mereka orang yang pemodal besar ya mungkin masih bisa mundur gitu ya bayarnya. Nah, itu adalah bagian dari strategi untuk bagaimana kita bisa mengatur cash flow gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Bentar ya, saya izin sebentar. Pertanyaan silakan.
Oke, silakan. Apa ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas ya, barangkali ya. Pak, Jadi, yuk, silakan Mas. izin tanya Pak, yang batu batu Ya. bata itu kelas 1 yang berarti untuk batu bata itu satuannya untuk satuannya itu BH ya Pak? BH itu artinya apa Pak? Bentar. Saya ini dulu. Suaranya agak kecil soalnya ya. Halo, Mas Iya Pak. Siti Ai. Ya. Ini sudah cukup jelas ini. Suaranya tadi kecil. Gimana tadi Mas pertanyaannya? Pak, cuma satuan Pak yang untuk batu bata yang kelas 1 itu. Berarti satuannya itu BH. Nah, BH itu artinya apa Pak? Ini ta. Yang satuannya Pak. Nah ya ini. Batu bata kelas 1 ini. Anda bisa lihat saya, apa namanya? Mouse saya ini. Bisa Pak? Ya ini. Ya, yang Anda maksud ini kan ya, batu bata kelas 1 ini ya. Iya. Iya. Ya. Buah atau biji ya, biji. Sama dengan item lah kalau di apa namanya? Kan ininya kan per buah gitu loh, per biji. Kalau batu bata kan per biji ya. Kan dia apa namanya? Cuma di sininya tadi di apa namanya? Tadi mana ada ini enggak ya? Kerjaan batu bata, pasangan batu bata tadi mana ya? Saya lupa. Nah, kayak ini ya. Sebenarnya dia ngitungnya itu per meter persegi ya. Kalau pas pekerjaan pemasangan batu batanya ya. Tapi kebutuhan batu batanya itu dihitung per biji atau per buah. Ya. Nah, gimana Anda bisa dapatkan per menghitung apa namanya kebutuhan, katakan besi berapa lonjor gitu ya, batu bata berapa buah atau berapa biji gitu, gimana kira-kira, ada yang tahu enggak kira-kira cara menghitungnya gimana? Ayo, siapa yang bisa nanti tak kasih bonus, silakan dipikir. Ini bagus ini pertanyaannya, siapa namanya ini, Mas Ityai. Kalau Nah ini nanti menurut juga saya saya, berikan ini, berikan ya. Coba. Oke, Ya, silakan Mas mohon Calvin. izin Pak. Nah, jadi untuk perhitungan kebutuhan, biasanya kan batu bata itu kan per meter persegi ya Pak ya. Kemudian itu dianalisa Ya. terlebih dahulu berdasarkan harga satuannya, di mana per meternya itu dapat berapa buah. Misal nih, contoh lain kayak kebutuhan beton per tulang tuh. Nah, di situ kan sebelumnya itu dihitung terlebih dahulu kebutuhannya. Biasanya kan kayak diameter tulangannya kan berbeda-beda tiap kolom kayak. Jadi diameter 10, kemudian diameter 13, kemudian 16 mempunyai berat yang berbeda-beda juga. Seperti itu, Pak. Ya, terus gimana cara supaya kita bisa dapat jumlah ininya tadi, jumlah komponennya tadi loh. Oh, okay. Jadi tergantung kelas batu batanya, Pak. Nah, biasanya spesifikasi dia itu
per meter perseginya itu satu batu batanya itu berapa? Seperti itu, Pak. Jadi pembagiannya satu per batu batanya itu, Pak. Kelas-kelasnya kan berbeda-beda itu. Ya, oke. Silakan. Ada lagi yang lain barangkali yang ingin menambahkan? Izin menjawab, Pak. Siapa namanya? Ray Handika. Oke. Iya, Pak. Izin mencoba menjawab ya, Pak. Mungkin untuk menghitung kebutuhan dari batu bata itu mungkin kan tadi sudah ketemu ya, Pak. Misal pekerjaannya itu berapa meter persegi begitu. Itu dibagi dengan luas permukaan dari batu bata itu. Jadi nanti ketemu batu bata dalam satuan buah begitu, Pak. Terima kasih. Oh iya, oke. Ada lagi barangkali yang mau berpendapat? Ya. Bentar. Bentar. Oke, ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Gimana caranya? Jadi di dalam ini tadi itu kan ada, Anda bisa pakai ini juga sebenarnya ya, mungkin ya, satuan-satuan ini ya. Jadi ini per meter kubik itu butuhnya sekian. Ya, kerikil betonnya, pasir itu per meter kubiknya sekian. Nah, nanti Anda butuh berapa volumenya betonnya. Kan tinggal dikalikan aja dengan itu ya. Ngerti ya? Tinggal dikalikan aja kebutuhannya ketemu berapa. Kalau itu untuk apa? Ya, material-material seperti ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya koefisien-koefisien yang bermanfaat. Nah, nanti gimana cara menghasilkan ini nanti kita akan lihat di dalam analisis produktivitas gitu ya. Oke, cukup jelas ya kira-kira ya. Selama ini kan kita hanya diberi ada koefisien ini apa sih artinya? Nah, itu menunjukkan ya bahwa di dalam 1 meter kubik beton itu kandungan kerikilnya itu sebanyak 0,73 meter kubik ya. Campurannya itu ya. Pasirnya itu dibutuhkan sekian. Nah, gimana angka ini bisa didapatkan? Ya, yang ngitungnya kita tidak 1 meter kubik, tetapi dari pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Ya, misalnya pekerjaan betonnya 5 meter kubik. Nah, 5 meter kubik itu habis pasirnya berapa, betonnya berapa, kan gitu. Ngerti ya? Misalnya habis 10 sak, gitu ya. Nah, kalau begitu per meter kubiknya berapa? Ya, kan tinggal 10 sak dibagi dengan berapa? Ini pekerjaannya kita ini kan gitu. Ada berapa kan gitu. Ya, jadi main perbandingan biasa saja sebenarnya. Nah, cuma angka ini barangkali tidak didapatkan hanya dari satu pekerjaan, tapi dari beberapa pekerjaan-pekerjaan. Sehingga nanti kita bisa rata-rata. Oh, ada proyek A, proyek B, proyek C dari berbagai macam percobaan ya. Kita lakukan beberapa kali, nanti kita bisa dapatkan hasil yang beda-beda barangkali. Pertama nilainya 0,9, ada yang 0,5, ada 0,6, dan 0,7. Nanti diambil, oh kayaknya mungkin yang sekian dari serangkaian percobaan itu ya. Nah, itu pekerjaan penelitian di situ.
Ya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan praktis ya, Anda bisa coba sendiri gitu ya. Di trial namanya. Kalau Anda tidak tahu satu pekerjaan itu berapa bisnya, Anda trial, Anda kira-kira dulu di awal. Oh, ya. Kalau untuk apa namanya tenaga kerja gitu juga bisa dikira-kira di awal. Nanti begitu sudah pelaksanaan, Anda tahu, oh ternyata habisnya sekian. Dari situ Anda punya koefisien-koefisien. Bisa dipahami ya, kira-kira ya. Halo, bisa dimengerti ya, kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, bagus. Jadi kalau Anda ngerti, insya Allah kuis bisa, ya, karena Anda akan jauh-jauh dari itu. Nah, ini contoh cara apa, menghitung volume pondasi. Jadi kita memang nggak punya secara standar, ya, kita belum ada, sehingga ya mungkin asumsinya masih sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi cara untuk menuliskannya ini sudah standar umum ya. Di internasional pun juga menggunakan ini. Ya. Ya. Jadi sehingga nanti begitu ada kekeliruan kita bisa mentrace, ya, mengecek lagi, gitu ya. Oh, kemarin asumsinya dalam melakukan perhitungan seperti ini. Atau nanti misalnya ada perubahan pekerjaan karena tambah kurang, gitu ya. Pekerjaan tambah kurang, ada pekerjaan yang lain. Oh, dulu volumenya sekian, itu ngitungnya dari mana. Tapi kalau Anda hanya menyampaikan ini saja, yang ini aja, ini ya, begitu nanti volumenya berubah, ya kita harus ngitung lagi, nggak bisa ngetrace dulu dari mana angka ini, gitu ya. Nah, ini merupakan rekapnya sebenarnya, ya, rekapitulasinya. Ya, tapi cara menampilkan sebagai backup data Anda itu adalah seperti ini, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa ditelusuri. Siapapun yang mengerjakan nantinya, dia akan bisa dicek oleh orang lain. Cara ngitungnya ini kemarin bagaimana, gitu. Karena memang kita nggak memiliki standar. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Izin bertanya, Oke. Pak. Saya nggak akan ya silakan Mas. Oh, untuk di format perhitungan volume tadi, Pak. Untuk yang time sync 2 strip 10 itu apa ya, Pak? Nah, Ini, 2 garis miring sebelum G. ini plat lantai beton dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 12 meter, tebal 0,10 sebanyak 10 buah di 2 tempat. Ya, jadi ada 10 buah plat lantai beton, ada posisinya di 2 tempat, gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada 2 kali 10 gitu sebenarnya ya. Ngerti Mas ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Sehingga ngitungnya ya di total semua ya. Paham ya kira-kira ya? Paham, Pak. Ya. Oke. Jadi nanti Anda pelajari sendiri ya detail-detailnya. Kayak menghitung ini apa namanya volume beton, volume ya ini volume betonnya bagaimana, volume atau kuantitas dari steelnya ini ya. Ini kan kalau ngitung tulangan gimana caranya Anda? Kan diapakan? Ini kan tanpa atasnya kan nggak ada ya. Kalau tanpa atasnya kan ada kayak ram-raman gitu ya.
bujur sangkar ya. Paham ya? Bujur sangkar kan bisa kelihatan ya dari samping ini tampak samping ini bisa dibayangkan ya. Ini tampak samping. Di mana lebar platnya itu 1 meter 250 cm atau 1,25 meter. Ya. Tebal selimutnya atau cover itu 37,5. Ya, ini kan sudah diberikan di perencanaan kan sudah ada. Kita hanya menghitung dari desain rencana tadi volume masing-masing ini berapa gitu ya. Besinya berapa, betonnya berapa, itu dari ini ya. Jadi kita kurangi ya kalau untuk kan kita ini sebenarnya butuh mengetahui panjang besinya itu total berapa sih gitu ya. Kita itu butuh total panjang besi. Nah, berarti kan kita harus cari apa? Lebar yang secara keseluruhan ini 1,25 dikurangi lebar tebal selimutnya ya. Kanan kiri karena cover kan ya. Cover itu berarti 2 tutup selimutnya itu kan kanan kiri. Berarti kan panjangnya harus dikurangi dengan itu. Ya. Jadi 1,25 dikurangi 2 kali 0,0375. Kemudian ditambahkan dengan bengkokannya itu ya. Karena itu ada bengkokan ke atas itu kira-kira berapa ininya. Nah, itu yang harus dihitung ya. Ya yang hitung biasa lah volume panjang totalnya dikurangi ini dengan ini dijumlahkan seperti itu ya. Ya. Nah, ini juga misalnya 10 lokasi 2 arah jumlahnya 6 gitu ya. Sehingga dituliskan seperti ini. Kemudian nanti dikalikan ketemu ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Jadi pokoknya basisnya adalah gambar. Ya, perhitungan volume itu basisnya adalah gambar. Dan jangan sampai sekali lagi ngitungnya double. Dihitung 2 kali karena itu nanti akan menghasilkan atau menimbulkan biaya yang jauh lebih mahal gitu ya. Kalau Anda ikut tender ya penawaran Anda menjadi kurang kompetitif gitu. Ya, paham kira-kira? Nah, termasuk untuk ngitung bekisting gitu ya. Nah, Anda harus bisa bayangkan bekisting itu seperti apa. Bekisting itu kan nggak ditutup semua ya, tapi dia hanya melindungi atau mengcover sisi bawah dan sisi samping ya. Jadi memang Anda harus ke lapangan, harus tahu ya. Oh, bagaimana sih bentuk bekistingnya itu kalau membuat cetakan untuk balok ya. Kemudian cetakan untuk plat ya, kolom ya. Sehingga nanti kebutuhannya itu bisa dihitung dari situ. Ya, ini ilmu tambah-tambahan aja sebenarnya, tambah kurang ya. Ilmu luas atau ilmu keliling gitu ya. Nah, cuma harus betul-betul hati-hati. Nah, Anda bisa tambahkan dengan yang namanya koefisien waste. Tahu waste ya? Ada yang tahu waste enggak? Halo? Ada yang tahu waste enggak? Apa waste? Limbah konstruksi, Pak. Iya, kalau dalam pengertian secara ini waste itu bisa limbah. Tapi ini kalau misalnya di dalam pekerjaan pemotongan besi ya, kemudian keramik ya, itu kan ada bagian yang memang tidak bisa termanfaatkan. Ya, makanya ketika Anda mendesain panjang atau lebar bangunan atau
apa namanya dimensi dari kolom atau balok, Anda perhitungkan juga terhadap apa ketersediaan panjang materialnya. Kalau misalnya 6 meter gitu ya, Anda jangan membuat berapa? 5 gitu ya. Sehingga nanti yang satu itu nggak bisa termanfaatkan 1 meter itu. Karena kan kita harus memotong. Nah, sisa-sisa potongan itu menjadi waste. Ya, sisa ya. Waste itu sisa. Termasuk keramik ya. Keramik kalau misalnya Anda nggak ini ya banyak waste-nya nanti gitu ya. Ya. Jadi memang waste ini harus dipertimbangkan supaya sisanya nggak banyak-banyak gitu loh. Kalau keramik apa namanya ininya untuk dipasang kan harus ngepaskan dengan dimensinya juga gitu ya. Kan nggak mungkin bikin ukuran keramik sendiri. Besi juga ya. Triplek juga ya. Kayu juga kan sudah punya dimensi-dimensi. Nah, itu yang harus Anda kalkulasi. Ya memang ngitungnya di sini itu di dalam satuan kilogram, satuan meter persegi, meter lari. Tapi ketika kita beli materialnya, itu kan dalam ukuran apa? Lonjor, kemudian lembar, ya kayak triplek itu kan lembar ya. Kemudian apalagi kayu itu dalam apa? Lonjor ya, kayu lonjor ya. Kalau semen ya sak gitu ya. Jadi memang volume yang terpasang itu menunjukkan pekerjaannya banyaknya. Tapi kita membeli materialnya itu kan per satu satuan ini tadi. Kalau batu bata ya buah tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Itiai tadi ya. Ya. Jadi kita harus mengkonversi dari nilai apa satuan volume tadi menjadi kebutuhan apa material yang ada di lapangan atau yang ada di pasaran ya. Yang ada di pasaran itu berapa? Apa namanya barang-barang itu tadi. Berapa lonjor, berapa lembar, berapa apa namanya meter lari misalnya ya dan sebagainya. Paham ya kira-kira ya? Jadi seperti itu cara berpikirnya. Nah, ini nanti Anda baca sendiri ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nanti ini ada cukup banyak Anda bisa baca sendiri. Nah, makanya untuk supaya kita ada kesamaan dalam menghitung itu maka sebenarnya perlu yang namanya standar untuk perhitungan volume. Dan kemarin di kuliah tamu itu sudah diajarkan tentang cara melakukan perhitungan volume itu, meski tidak semua ya, tapi prinsip-prinsipnya diajari di situ ya. Cara menggunakannya bagaimana. Ya, nanti Anda ketika bekerja Anda bisa tahu bahwa ada standar kalau bekerja secara internasional ataupun misalnya perusahaan yang mensyaratkan supaya mengikuti cara perhitungan dengan sistem misalnya dengan SMM gitu ya. Ya, seperti ini ya. Atau POMI atau NRM misalnya. Ya berarti tinggal ngikuti aja cara menghitung. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke apa? Produktivitas ya, sedikit tentang produktivitas.
Apa bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi produktivitas ini hal yang penting, ya. Kenapa? Karena ini adalah dasar di dalam kita nanti menghitung waktu, ya. Ya, jadi waktu dari pelaksanaan sebuah pekerjaan itu merupakan fungsi pembagian dari apa? Volume pekerjaan, ya, dibagi dengan apa? Nilai produktivitasnya. Bisa dipahami? Sebentar ya, sebentar. Ya, jadi waktu, ya nanti kan Anda membuat jadwal ya, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan itu merupakan gabungan ya dari berbagai macam pekerjaan tadi yang banyak tadi, nanti disusun dengan menggunakan satu metode penjadwalan, ya apakah itu dengan bar chart, ya nanti di bagian kedua, di bagian siapa ya ini? Oh iya, ini mestinya Bapak Supani ya yang ngajar. Ya, jadi nanti di bagian kedua itu diajarkan mengenai Bu Farida yang ini Bu Farida ya, sorry. Cara melakukan penjadwalan nanti ya. Penjadwalan itu bisa dengan menggunakan bar chart ya, dengan menggunakan diagram panah atau aerodiagram ya. Bisa juga dengan menggunakan diagram precedence atau PDM ya. Nah, itu kalau dulu secara manual dilakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak software, Anda bisa lakukan dengan software-software ya. Baik itu dengan Primavera ya, dengan Microsoft Project ataupun yang lain jika ada ya. Nah, produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah kemampuan untuk memproduksi barang ya.
Jadi kalau seseorang itu dikatakan dia produktif ketika dia mampu menghasilkan banyak produk, ya, banyak pekerjaan di dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi ngitungnya itu di dalam durasi waktu tertentu. Apakah dia per detik, ya, per menit, per jam, per hari, ya, per minggu, per bulan, atau per tahun. Ya tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ya, jadi perbandingan antara hasil kerja dan jam kerja misalnya. Ada berapa besar jumlah barang yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Ya, produktivitas pekerja menunjukkan kemampuan pekerja untuk menghasilkan sejumlah hasil dalam satuan waktu. Jadi harus ada satuan waktunya. Ya, selalu per apa gitu ya. Per jam, per hari, per menit, per minggu, ya. Produktivitas itu menunjukkan output hasil pekerjaan persatuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Bila produktivitas tinggi, maka biaya persatuan output akan turun. Ya. Ya. Contoh, 2 ekskavator dengan harga sewa yang sama, ya misalnya 10 juta per hari, atau terlalu mahal, misalnya berapa lah, 2 juta atau berapa per hari. Ya. Yang satu bisa menggali 40 meter kubik per jam. Berarti apa ini? Jadi kalau ada satuan waktu di situ, dibagi satuan waktu, maka dia menunjukkan apa? Produktivitas. Ya. Sedangkan yang lain itu 30 meter kubik per jam. Maka tentu saja dengan biaya sewa yang sama, tapi hasil yang lebih besar, maka yang yang lebih banyak menghasilkan itu dianggap lebih murah, ya. Yang pertama ini lebih murah karena apa? Karena dia bisa menggali dengan lebih banyak volume, ya. Paham ya? Nah, faktor yang berpengaruh pada produktivitas itu macam-macam, ya. Misalnya kalau itu menyangkut tenaga kerjanya, ya usianya gitu ya. Biasanya kalau semakin tua ya semakin menurun, ya. Tapi mungkin keterampilannya lebih baik gitu ya, karena ada pengalaman. Tapi secara tenaga dia lebih rendah, kalah dibandingkan dengan yang masih muda kekuatannya, ya. Kemudian, nah ini jumlah dan komposisi pekerja itu juga penting, ya. Jadi nanti makanya ada yang 1 banding 2, 1 tukang banding 2 kuli misalnya, atau dua pembantu tukang, ya. Itu tentu akan beda dengan 1 banding 1, ya. Nah, mana yang lebih baik? Ya itu harus dilihat dari jenis pekerjaannya, ya selama ini bagaimana hasilnya, mana yang lebih banyak menghasilkan gitu ya, dibanding dengan komposisi yang lain, intinya begitu. Nah, selain itu adalah ini kerjasama, ya. Kadang-kadang ya kita harus tahu ya, kalau memasangkan orang itu kita mesti tahu, mengenali, ya. Ini kita ngomong secara umum ya, bukan di ranah konstruksi saja. Tapi kalau kita membentuk tim itu kita harus tahu, kira-kira orang ini bisa kerjasama enggak dengan itu. Ya, sehingga dari situ nanti diharapkan mereka akan bisa menghasilkan produktivitas yang baik, ya, dibanding kalau misalnya mereka nggak bisa kerjasama. Itu penting sekali ya, karena sama-sama tenaganya kuat, ya, keterampilannya tinggi misalnya, tapi mereka nggak bisa bekerja sama, ya nggak akan bisa. Ya, jadi penting sekali untuk
kerjasama itu. Ya. Makanya harusnya sejak dari kecil ya kita itu dilatih untuk bisa bekerja sama gitu ya. Itu penting sekali. Ya. Sepinter apapun, sehebat apapun orang, kalau dia nggak bisa bekerja sama ya nggak akan bisa. Kemudian kondisi proyek ya, ya dia lokasinya di mana gitu ya. Apakah di pegunungan, di dataran rendah dan sebagainya. Ya, kemudian jam kerja itu juga ada efektivitasnya. Kadang kalau pagi mungkin dia lebih semangat gitu ya. Sementara kalau siang sudah mulai loyo gitu ya. Nah itu nanti diambil rata-ratanya berapa gitu ya. Jadi nggak bisa memang sifatnya betul-betul seperti perhitungan angka gitu ya. Tapi ya naik turun gitu ya. Tapi paling tidak dengan adanya estimasi itu kita akan tahu. Kalau nanti misalnya kurang ya kita tambahkan, gitu ya. Ya, jadi ini peralatan termasuk ya, apakah memerlukan alat berat. Jadi kalau pekerjaan itu memerlukan alat berat, kita lakukan secara manual ya, takes time gitu ya, akan butuh waktu. Makanya kita juga mesti tahu ya alat-alat apa saja yang bisa membantu supaya pekerjaan kita itu bisa dilaksanakan dengan lebih efisien ya, lebih cepat. Ya, memang ada kalanya beberapa proyek itu yang misalnya biaya upah pekerja itu lebih murah dibandingkan kalau kita meng-hire alat gitu ya. Nah, kecuali seperti itu ya Anda harus hitung mana yang lebih ekonomis gitu ya. Apakah menggunakan tenaga manual manusia biasa atau menggunakan peralatan berat. Contoh ngecor aja ya, ngecor itu kan alternatifnya bisa menggunakan tenaga manusia. Kita aduk sendiri betonnya. Ada yang pakai ini mixer gitu ya, ready mix ya, concrete mixer. Jadi beli dari ready mix, tinggal dikirim ke lokasi, ya sehingga nanti bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian kita juga mesti tahu bahwa pekerja itu bekerja itu dengan bekerja sama gitu ya. Makanya ada istilah produktivitas kelompok atau grup gitu ya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa melihat produktivitas itu hanya dari person-person atau orang per orang gitu ya. Karena di situ misalnya ada tukang, ada kuli gitu ya. Maka mungkin produktivitasnya tukang saja beda dengan produktivitas kuli gitu ya. Ya. Karena mereka melakukan pekerjaan itu dengan secara bersama gitu ya, kerjasama. Jadi yang masang memang tukang ya, yang masang tukang karena mereka yang punya skill. Tapi tukang itu bisa lebih terbantu kalau dia dibantu oleh kulinya.
Ya, contohnya begitu. Ya. Nah, ini contoh yang lain misalnya contoh pekerjaan pengocoran itu dilayani oleh batching plan. Tahu batching plan ya? Yang apa? Tempat untuk memproduksi campuran beton ini ya. Di lapangan maupun bisa pesan juga tadi yang ready mix tadi ya. Kalau yang ini mungkin kayaknya di lapangan. Dengan produktivitas 40 meter kubik per jam ya. Nah, masalahnya kan beton tadi itu harus dibawa ke lokasi gitu ya. Maka di situ ada truk mixer gitu ya atau molen lah istilahnya kalau kita katakan molen gitu ya. Nah, tapi kemampuannya dia membawa itu kan lebih kecil karena kan kapasitasnya juga lebih kecil ya. Misalnya hanya 8 meter kubik per jam. Sementara yang dihasilkan oleh batching plant tadi dia dalam jumlah yang besar itu 40. Ya. Nah, kalau kita hanya bisa menyediakan 3 truk mixer di dalam pekerjaan ini tadi, maka tidak ada artinya yang 40 meter kubik tadi. Karena ya apa? Karena yang bisa dilayani itu hanya 8 kali 3 sebesar apa? 24. Sehingga hanya sekitar separuh saja. Nah, ini yang kita harus paham bahwa produktivitas alat ya ataupun orang ya itu tidak bisa dihitung hanya dari satu sisi saja. Ya. Jadi kalau itu pekerjaan itu harus dilakukan secara bersama-sama, di mana ini dari batching plan itu 40, ya nanti supaya betul-betul 40 ya harus kita layani jumlah truknya bisa mengcover 40 tadi. Ya. Berarti berapa mestinya? 5 ya. Jadi 5 truk mixer itu baru dia bisa pas komposisinya. Bisa mengcover sisa dari produksi di batching plant tadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya, kira-kira ya. Itu contoh bahwa ketika pekerjaan itu dilakukan secara grup, maka kita harus berpikir secara holistik ya, secara menyeluruh. Bagaimana supaya bisa terakomodasi semua. Nah, ini pengukuran produktivitas kerja pada para pekerja dalam kelompok kerja tentu yang terdiri atas mandor, kepala tukang, dan bantu tukang. Biasanya begini komposisinya ya. Ada mandor, kepala tukang, dan pembantu tukang. Ya, meskipun sebenarnya secara real di lapangan, kadang-kadang tidak selalu ada kepala tukang. Tapi langsung tukang dan pembantu tukang. Ya. Di proyek-proyek kecil biasanya. Tapi kalau proyek besar, mungkin untuk mengkoordinir beberapa tukang itu ada kepala tukang. Ya. Baru nanti kepala tukang itu dikoordinir oleh mandor. Ya. Nah, satu produksi jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia pada umumnya dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok dilengkapi dengan alat ya berdasarkan metode kerjanya. Contohnya ya pakai cetok, ya, skop, palu, gergaji, ya atau yang lain. Nah, produktivitas pekerja itu dinyatakan sebagai orang jam atau OJ atau orang hari ya yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan pekerjaan. Pengukuran produktivitas kerja dilakukan dengan mengamati gerak para pekerja dan produknya pada setiap menitnya. Ya, bisa juga dengan menghitung per menit dia bisa menghasilkan apa. Tapi saya kira lebih baik kalau dilihat secara menyeluruh tadi ya. Ada pekerjaan pasangan bata misalnya, itu berapa misalnya 100 meter persegi. Kalau misalnya itu selesai dilakukan oleh satu grup pekerja, terdiri dari satu tukang, 2 pekerja,
itu diselesaikan dalam berapa hari kan gitu. Misalnya 5 hari, maka produktivitas per harinya adalah 100 dibagi 5 hari. Ketemunya berapa? 20 meter persegi per hari. Ya. Ya. Nah, perhitungan kapasitas produksi peralatan per jam bisa dihitung dengan cara yang terakhir dalam perhitungan produksi peralatan per jam berdasarkan hasil produksi selama bekerja. Jadi misalnya berdasarkan hasil produksi 4 jam pertama itu ditambah hasil produksi selama bekerja 3 jam kedua, kemudian hasil produksi hariannya dibagi 7 untuk memperoleh hasil rata-rata. Kalau misalnya ini kita melihatnya per jamnya gitu ya. Karena apa? Mungkin pagi ini beda dengan yang siang. Yang pagi ini sudah masih semangat, tenaganya masih banyak. Tapi setelah istirahat mungkin menurun. Nah ini coba dirata-rata nanti ya. Dibagi dengan 7 jam. Ada peralatan yang bisa berdiri sendiri dalam operasinya, tapi ada yang bergantung pada peralatan lain. Seperti misalnya dump truck yang tidak bisa mengisi muatannya sendiri. Sehingga harus menggunakan loader ya, atau ekskavator. Ya. Jadi isi muatan dump truck tergantung pada berapa banyak yang bisa ditumpahkan oleh loadernya gitu ya. Sehingga dalam hal ini menghitung produktivitas alat itu harus dihitung dari kedua-duanya gitu ya. Jadi loader dan dump truck tadi. Nah, kemudian rumus dari produktivitas ya ini. Dalam estimasi biaya dan waktu, produktivitas digunakan untuk menentukan koefisien tenaga kerja dan koefisien peralatan dalam analisa harga satuan. Di mana sebenarnya koefisien itu sama dengan 1 per produktivitas. Ya. Jadi nanti produktivitas dihitung dari tadi pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam 1 satuan waktu tadi. Ya. Nah, menentukan durasi yang dibutuhkan untuk satu aktivitas sama dengan apa? Volume dibagi produktivitas. Jadi ini kalau Anda sudah dapatkan produktivitasnya, Anda tinggal membagi dengan nilai volumenya. Contoh misalnya, sebuah pekerjaan pasangan bata membutuhkan sumber daya sebagai berikut. 1 tukang, 2 pekerja, 1/50 mandor. Kenapa kok ini nilainya 1/50? Kecil sekali. Kenapa? Ada yang tahu? Ada? Karena mandor itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Halo, ada yang tahu enggak? Karena mandor itu bisa melakukan, dia nggak secara real ya bekerja di lapangan itu ya. Yang mengerjakan adalah tukang ya. Sehingga dia sifatnya hanya apa? Memonitor, mengontrol aja ya. Ya, sehingga dia bisa mengontrol di banyak pekerjaan, tidak harus stay di satu. Tapi kalau tukang dan pekerja ya harus ada gitu ya. Minimal 1 orangnya itu ya. Dimisalkan grup tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan seluas 20 meter persegi per hari. Berarti ini apa ini? Apa ini berarti? Tolong dijawab, apa ini? Produktivitasnya, Pak. Ya, bagus. Ya, berarti ini adalah kemampuan grup pekerja tadi menyelesaikan apa? Pekerjaan. Nah, ini dinamakan apa? Produktivitas per hari. Karena tadi produktivitas itu harus ada satuan waktunya dalam satuan apa gitu ya. Nah, koefisien tadi yang
Anda sempat lihat di analisa harga satuan tadi ya, itu merupakan angka-angka yang didapatkan dengan cara apa? Membagi nilai ini tenaga kerja yang dibutuhkan dengan produktivitasnya. Jadi kalau di sini ada satu tukang, ya berarti koefisien tukangnya di dalam pekerjaan itu adalah sama dengan 1 dibagi produktivitas. Ya. Berarti nilainya adalah 0,050 tukang. Ya. Sedangkan untuk yang pekerja, ya berarti 2 dibagi 20. Ya. Sama dengan 0,100. Jadi kebutuhannya itu ya, itu adalah 0,1. Untuk apa ini? Per meter persegi ya. Ya, per meter persegi pekerjaan pasangan bata. Ya. Sedangkan untuk tukang berarti ya ini 1/50 dibagi 20 atau dikali 1/20 mandor. Ya. Sama dengan 0,001. Nah, ini adalah asal dari koefisien tadi. Termasuk juga untuk material ya tinggal dibagi aja ya. Tadi habisnya berapa sak gitu ya. Dibagi dengan nilai ininya volume pekerjaannya ya, sehingga nanti ketemu berapa sak per meter kubik beton ya, atau per meter persegi pekerjaan bekisting itu butuh berapa lembar triplek misalnya ya, itu caranya begitu ya. Nah, nanti kalau Anda bisa mendapatkan ini, produktivitas tadi, ya, tinggal nanti membagi volume ini dengan apa? Produktivitasnya. Jadi kalau misalnya 100 volumenya dibagi produktivitas 2,22 misalnya. Ya. Tapi ini adalah produktivitas per grup. Ya, ini bukan individu, tapi grup. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya dibalik ke sana, itu nanti akan sama. Ya, ini kalau Anda mau pakai koefisien pekerja, berarti kan 0,1 dikali berapa nilainya sama dengan, 0,05 dikali berapa nilainya sama dengan 1. Nah, itu adalah nilai produktivitasnya. Ya kan? Ini kalau dikali 0,20, maka, dikalikan 20, maka ketemu 1. Berarti 20 itu adalah produktivitasnya. Ya, kalau ini nilainya adalah 2 kali dari koefisien tukang, berarti ketemunya 2 orang. Ya, berarti di sini 100 tadi dibagi produktivitas grup, ya, kemudian ketemunya 45. Ya, ya mungkin ini enggak bulat betul itu ya. 45, sekian hari itu ya. Ya, jadi gitu kira-kira ininya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mendapatkan koefisien ini ya tinggal Anda mau pakai yang biasanya kalau untuk pekerjaan yang bersifat ada skill ya Anda pakai yang tukang gitu ya. Tapi kalau nggak ada skillnya, karena kan ya tergantung tukang. Kayak pekerjaan pemasangan bata atau keramik gitu kan harus tukang ya. Karena kalau pekerja aja kan nggak bisa. Ya. Tergantung tukangnya berarti. Nah, itu koefisien tukang yang Anda pakai, ya. Jadi itu adalah koefisien yang didapatkan dari analisa harga satuan. Salah satunya itu dari HSPK, tapi tidak selalu dari HSPK, ya. Tidak selalu dari HSPK, tapi salah satunya bisa dari HSPK, bisa dari BUW, dulu ada namanya BUW ya, tapi BUW itu terlalu besar koefisiennya, zaman Belanda dulu ya. Tapi kalau sekarang di HSPK atau SNI itu ada. Dan mungkin setiap kontraktor itu karena mereka sudah punya pengalaman panjang, dia akan punya koefisien sendiri yang lebih kecil nilainya. Ya, karena kalau di sini itu untuk
menawar pekerjaan, mereka terlalu besar gitu ya. Kalau menggunakan ini, ya mereka harus menggunakan ininya sendiri. Bisa dipahami ya, kira-kira ya. Oke. Nah, nanti tinggal kalau mau membuat analisa harga satuan ya nanti tinggal dimasukkan dengan yang form harga ininya. Nanti kita akan masuk ini di kuliah selanjutnya ya. Tapi untuk yang apa namanya produktivitas seperti ini tadi. Nah, ini contoh nanti misalnya pekerjaan restoran membutuhkan 10 kepala tukang atau orang tukang batu di mana ini ya apabila diketahui upahnya sekian maka tentukan analisa harga satuan dengan mengisi form di bawah ini misalnya begitu ya. Terus jadi ngitung berapa durasinya. Jadi dari apa namanya konsep perpaduan antara produktivitas dengan volume tadi. Sampai sini ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri. Saya kira ada cukup. Ada pertanyaan? Barangkali belum cukup jelas. Kalau nggak ada, saya anggap sudah jelas. Minggu depan tinggal kuis gitu ya. Jadi Anda siapkan dari apa bahan yang sudah kita pelajari. Nggak ada? Mohon maaf Sudah Pak, jelas ya? izin Berarti ya kalau bertanya. nggak ada, saya anggap sudah jelas. Mohon maaf Pak, izin Ya, bertanya. silakan, Mbak. Untuk kuisnya minggu depan Silakan, Mbak. itu, kuisnya untuk minggu depan berupa teori atau analisis atau seperti apa Pak? Ya wes semua teori analisis hitungan ya, pokoknya Anda siapkan aja ya. Semuanya sudah dipelajari gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Materinya, Arif. ya. Ya. Oke. Saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan ya. Anda kalau untuk kuliah pengganti itu bisanya hari apa ya? Biasanya. Yang kira-kira bisa semua. Halo? Kalau S1 ini yang agak sulit. Kalau yang S2 kayak saya kira kok lebih fleksibel ya. Ayah, Astrid mana Astrid? Mbak Astrid, tolong memunculkan S1 ini kok ditutup semua kenapa sih? Apa namanya kameranya? Tolong dinyalakan ya, itu bagian dari aturan untuk melakukan perkuliahan itu ya dibuka kalau di apa sedang berbicara atau ya supaya kita tahu orangnya ada apa enggak ya. Kalau enggak saya keluarkan dari kelas. Saya punya hak untuk mengeluarkan dari kelas. Kalau Anda ditanya diam aja enggak ini. Jadi tolong bisa direspon ya. Kalau diajak bicara itu direspon ya, dijawab. Ayo S1 kapan bisanya? Mbak Astrid, mana Astrid? Ya, ada 41 orang. Ya, bisa hari apa Mbak Astrid? Untuk kuliah penggantinya. Kita ini sekalian aja ya, nanti supaya Suaranya terputus ya Pak Arif ya? Hari apa Mbak? Iya, putus-putus. Yang lain tolong yang bisa dengar suaranya Mbak Astrid bisa disambung. Hari apa? Permisi Pak. Hmm? Bukan
kalau dari S1 sendiri itu kan jadwalnya juga beda-beda Pak antar individu. Mungkin kalau selanjutnya dikabarin Pak Arif lagi itu lewat Astrid gimana ya Pak? Lah ya makanya bisa segera dicek karena ini kan ada anak S2 juga supaya Anda lebih gampang. Bisa nggak dicek sekali gitu misalnya jadwalnya sekarang gitu ya supaya bisa ini. Kalau misalnya hari apa namanya? Jadi nggak minggu ini ya minggu depan kan masih kuis ya. Mungkin setelah minggu depan itu karena kita masih punya beberapa pertemuan bisa hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis gitu bisa ya. Kamis pagi atau Rabu siang. Ya. Kamis pagi atau Rabu siang. Coba nanti tolong dikabari ya. Tolong berunding ya antar semua ini. Anda kapan kira-kira bisa diganti kuliah yang kemarin yang sempat kosong. Baik, gitu ya. Saya kira cukup. Iya Pak, berarti nanti dikabarin lagi aja. Ya, segera bisa ditentukan supaya nanti bisa ini yang lain bisa menyesuaikan. Baik, saya kira cukup untuk kuliah pada siang atau sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Pak. Loh, kenapa kok belum absen, Mas?